Gasono itu adalah membentuk insan yang bertakwa, berakhlak mulia, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya puas sebagai apa namanya tadi saya katakan nilai matematika yang bagus 10, nilai bahasa Indonesia 10, tapi tidak diikuti nilai karakter yang bagus ya, bukan itu yang jadi harapan kita. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari dia memiliki good karakter atau karakter yang baik gitu ya, yang bisa membawa kebaikan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat gitu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua. Yang saya hormati para narasumber pada hari ini di ruangan di Zoom 3 ini ada Bapak Dr. Andes Adiputra MPD, ada Ibu Dr. Iva Sarifah MPD, ada Ibu Endang M. Kurniati MPD, dan Bapak Ibu peserta PKM atau pengabdian masyarakat yang diadakan oleh program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih juga Bu Tias selaku host pada hari ini, dan Bapak Ibu, pertama kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk menjadi peserta dan bergabung pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Dan seperti yang sudah disampaikan di pembukaan tadi bahwa kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh insan Universitas Negeri Jakarta salah satunya, atau perguruan tinggi, di mana program ini setiap tahun diselenggarakan oleh program studi PGSD UNJ, sudah bekerja sama dengan beberapa daerah ya Bapak Ibu ya, sebelumnya dengan Kepulauan Seribu, kemudian juga pernah dengan Kecamatan Sukamakmur, dan pada tahun ini kita menyelenggarakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, ya dalam hal ini kita berkoordinasi dengan Bu II ya. Terima kasih yang sangat kooperatif, dan Bapak Ibu ada 3 materi yang akan kita sajikan pada hari ini, dan Bapak Ibu mohon maaf ya. Jadi ini mungkin tidak sama dengan seminar-seminar atau mungkin kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan yang ada tuntutan tugas yang memberatkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini memang lebih berorientasi kepada peningkatan wawasan atau pengetahuan kita terkait dengan berbagai kajian secara ilmiah, di mana yang akan disajikan oleh para narasumber atau dosen PGSD ini adalah merupakan hasil dari berbagai kajian ilmiah atau penelitian yang mudah-mudahan dapat memberikan wawasan baru atau dapat meningkatkan kompetensi profesional kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen. Jadi Bapak Ibu, walaupun nanti akan ada beberapa tugas yang akan diberikan oleh beberapa narasumber ya, tapi sekali lagi ini tidak akan memberatkan Bapak Ibu, dan tuntutannya bukan nanti akan berdampak pada apa namanya ya penilaian kinerja dan sebagainya, tapi sekali lagi ini adalah bagaimana niat baik kita bahwa pengabdian masyarakat ini betul-betul nanti bisa berdampak pada peningkatan wawasan atau pengetahuan, dan bagaimana Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasikan dalam proses pembelajaran gitu. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama di dunia kependidikan, bagaimana kita bersinergi dan memiliki orientasi yang sama dalam menghasilkan lulusan yang betul-betul sesuai dengan harapan bangsa ke depan, ya, yang betul memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu, mohon izin seperti yang disampaikan oleh Ibu Tias bahwa judul yang saya presentasikan yang ingin saya sajikan kepada Bapak Ibu adalah berjudul tentang bagaimana program pendampingan. Jadi artinya kita berharap pemberian materi ini tidak hanya sampai di sini ya berupa penjelasan secara teori saja, tapi kita berharap nanti ada keberlanjutan dan bisa ada pendampingan dalam bagaimana dalam hal penerapannya begitu. Jadi judul yang saya bawa adalah tentang penguatan karakter dengan pemanfaatan taman bacaan ramah anak. Ya, jadi Vanguardian literasi atau taman bacaan ramah anak, gitu ya. Dan ini merupakan hasil penelitian saya dengan teman-teman tim saya dengan Bu Nina Nursanah juga dengan Bu Tia ya.
Nah, Bapak Ibu, sebagai mungkin mohon maaf saya untuk yang non Muslim ya, sebagai orang Muslim ada beberapa yang menjadi landasan yang sangat kuat yang menjadi orientasi dan acuan kita, bahwa dalam surat An-Nisa ayat 9 nyatakan, dan hendaklah kalian merasa khawatir jangan sampai meninggalkan keturunan atau di belakang nanti menjadi generasi atau keturunan yang lemah. Takutlah kalian akan hal itu dan berkata benarlah kalian kepada mereka. Artinya Bapak Ibu, sebagai guru, kewajiban kita tidak hanya bagaimana menghasilkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang bagus, nilai-nilai secara kuantitatifnya bagus, tetapi bagaimana ke depan kita menghasilkan anak-anak yang betul-betul memiliki karakter yang sesuai dengan harapan ya, seperti tercantum dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional itu adalah membentuk insan yang bertakwa, berakhlak mulia, gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita tidak hanya puas sebagai seperti saya katakan nilai matematika yang bagus 10, nilai bahasa Indonesia 10, tapi tidak diikuti nilai karakter yang bagus ya, bukan itu yang jadi harapan kita. Tapi bagaimana dalam kehidupan sehari dia memiliki good karakter atau karakter yang baik gitu ya, yang bisa membawa kebaikan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat itu. Sementara Bapak Ibu, di dalam fakta kehidupan sehari kita hadapi anak pengaruh kehidupan abad 21 ini lebih banyak terkontaminasi dan dibawa arus oleh kemajuan teknologi ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu walaupun kita di kabupaten atau mungkin di daerah, yang namanya kemajuan teknologi tetap akan mempengaruhi bagaimana tatanan kehidupan anak-anak kita yang lebih banyak dipengaruhi oleh gadget atau mungkin juga game online gitu ya, atau acara televisi atau media sosial lainnya, itu yang akan mempengaruhi karakter atau sikap anak-anak atau siswa kita begitu. Ini adalah tantangan kita semua Bapak Ibu dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, sementara faktanya Bapak Ibu dari berbagai penelitian dilakukan, salah satunya oleh PISA ya, kemampuan anak kita itu masih di bawah apa yang diharapkan gitu ya. Jadi ini juga merupakan tantangan bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu dengan fenomena tersebut, bagaimana harapan yang kita harapkan, kemudian bagaimana fenomena yang terjadi, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik, dan yang untuk Bapak Ibu, tapi juga kami sebagai pelaku kependidikan, guru, pimpinan sekolah atau stakeholder atau user, kita tidak boleh lengah ya, kita jangan hanya terpaku dengan kegiatan rutinitas kita, membuat perencanaan, kemudian mengajar, kemudian tidak ada survei atau mungkin ada supervisi ya, tapi bagaimana esensial yang kita kembangkan itu juga perlu menjadi perhatian kita. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh juga ceroboh dalam hal melaksanakan pembelajaran atau praktik kependidikan. Kemudian juga tidak boleh asal-asalan begitu ya. Yang penting persyaratan secara administrasi sudah terpenuhi begitu ya. Ketika kita dikunjungi oleh pengawas, ada RPP ada gitu ya, tapi bagaimana konten atau esensi dari RPP kita itu juga perlu kita jadi perhatian kita gitu. Kemudian harus selalu fokus ya, fokus terhadap apa yang dikembangkan. Ya sekarang Bapak Ibu juga terbebani atau juga diamanahkan untuk memperhatikan bagaimana pembelajaran kita lakukan sesuai dengan tuntutan abad 21 ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga harus selalu konsentrasi, ya, tadi fokus konsentrasi bersama ya Bapak Ibu ya. Kemudian harus memegang teguh prinsip. Nah, prinsip setiap apa regulasi yang ada, setiap kebijakan baru yang ada yang digulirkan oleh pemerintah, ketika kita implementasikan, kita harus tahu rasional dan kemengapaannya. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan melakukan, misalnya kurikulum 2013 harus authentic assessment, harus menggunakan scientific, sekarang harus kolaboratif test based learning atau problem based learning, harus project based learning. Nah, kita juga harus paham mengapa harus project based learning, mengapa harus problem based learning gitu ya. Mengapa harus tematik? Kita harus paham esensi dan rasionalnya mengapa. Gitu. Jadi sehingga ketika kita melakukan, kalau kita tahu kemengapaannya, nah itu tidak jadi beban bagi kita. Mengapa pembelajaran itu harus menggunakan media yang konkret? Nah kalau kita tahu kemengapaannya, kalau kita tidak menggunakan media konkret, misalnya sementara siswa kita adalah siswa kelas 1, 2, 3, di mana dalam kemampuan berpikirnya masih berpikir secara abstrak, tentu dia tidak bisa memahami kalau pengajaran itu secara verbalisme,
atau dengan kata-kata saja, gitu ya. Jadi perlu dibantu dengan media yang konkret yang memudahkan siswa memahami materi yang kita berikan. Misalkan keluar materi kan ada wiki dan Seliro. Harus mempunyai tujuannya jelas, target apa yang dicapai. Kalau sekarang itu, kalau kita mengacu pada standar proses, standar isi ya. Jadi ada kompetensi inti yang berkaitan dengan spiritual, kompetensi inti yang berkaitan dengan sosial emosional, kompetensi inti yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengetahuan, dan juga kompetensi inti yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, itu tujuan-tujuan yang harus kita perhatikan yang jadi acuan bagi kita ketika merencanakan sebuah proses pembelajaran. Harus punya target yang terukur. Jadi targetnya apa? Jadi dari KI itu nanti kita breakdown, kita turunkan ke indikator-indikator yang operasional, yang jelas dan terukur. Bapak Ibu, jadi kemudian latar belakang yang lainnya adalah bahwa sebuah negara yang maju itu ya ditentukan oleh SDM yang bagus ya, SDM yang unggul. Nah, SDM yang unggul adalah SDM yang memiliki daya saing tinggi, inovatif, kreatif, dan mampu menghadapi segala tantangan baik lokal, regional maupun global. Ini hasil penelitian dari IMIFTA tahun 2010. Jadi Bapak Ibu, yang kita siapkan sekarang adalah peserta didik yang siap menghadapi tantangan zaman ke depan, yang bisa adaptif dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, selain dari memiliki pengetahuan yang bagus, dia juga harus memiliki nilai-nilai karakter yang kuat. Nah, sekarang itu kan ada lagi yang digunakan oleh pemerintah, Bapak Ibu ya, yang memiliki karakter Pancasilais gitu ya. Nah, sebetulnya esensinya sama gitu. Yang memiliki yang bisa menerapkan nilai-nilai kepancasilaan atau Pancasila, dan juga memiliki karakter-karakter yang bagus gitu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga berdasarkan hasil penelitian bahwa keberhasilan seseorang dalam kehidupan tidak hanya ditentukan oleh hard skill atau pengetahuan saja secara kognitif, tapi juga sangat ditentukan oleh penguasaan secara life skill atau berkaitan dengan sikap atau juga nilai-nilai karakter. Nah, kemudian Bapak Ibu, anak atau siswa yang kita hadapi usia sekolah dasar adalah sebagai analoginya, anak usia sekolah dasar itu adalah tunas yang akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh. Maka budaya literasi termasuk juga di dalamnya karakter harus diterapkan sejak usia sekolah dasar, sehingga karakter kemudian juga karakter yang literasi dan juga karakter lainnya bukan hanya menjadi kegiatan membaca dan berdiskusi formalitas, namun juga menjadi keterampilan atau life skill yang akan terus diimplementasikan sepanjang masa. Nah, ini Bapak Ibu bisa saya katakan bahwa nilai karakter itu sangat penting dan juga menjadi konsentrasi kita bagaimana itu menjadi dasar yang kuat. Perlu kita pahami Bapak Ibu, usia-usia sekolah dasar itu adalah masa-masa golden age atau masa keemasan untuk kita menanamkan life skill atau menanamkan karakter. Kalau sudah lewat dari usia sekolah dasar sudah telat Bapak Ibu. Jadi bagaimana membudayakan anak memiliki kreativitas, memiliki karakter yang bagus, bisa percaya diri, bekerjasama, jujur, ya, bisa memiliki toleransi yang bagus, kreatif. Nah, itu harus dimanfaatkan masa-masa golden age atau masa keemasan. Kalau di sekolah dasar itu usia-usia kelas 1, 2, 3, itu adalah masa yang sangat tepat untuk menghasilkan atau menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, penelitian saya adalah bagaimana penanaman nilai-nilai karakter itu bisa kita lakukan sebetulnya melalui Taman Bacaan Ramah Anak. Ya, dari TBRA saya singkat, di Taman Bacaan Ramah Anak itu tidak hanya konsentrasinya pada pengembangan membaca dan menulis, ternyata setelah kita elaborasi, kita lakukan penelitian, ternyata juga bisa menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa kita. Sebelumnya saya gambarkan Bapak Ibu ya, Taman Bacaan Ramah Anak itu dapat dijadikan sebagai tempat untuk taman literasi ya Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan kemampuan literasi, tidak hanya literasi membaca menulis, juga literasi yang lainnya, kemudian juga termasuk literasi moral, kemudian penanaman atau penayangan, penyajian atau pendispleyan buku-buku sesuai dengan anak usia sekolah dasar, kemudian pajangan di TBRA itu harus menarik, dan juga kita menyediakan permainan-permainan yang bersifat edukatif, dan juga ada kata-kata yang memotivasi. Jadi di pojok bacaan itu akan saya lihatkan nanti fotonya,
bahwa di pojok membaca yang biasanya hanya buku-buku yang kita sajikan, itu bisa dikemas lagi, bisa ditambahkan dengan game-game atau permainan-permainan sifatnya edukatif, yang sekaligus juga untuk bisa menanamkan karakter gitu ya. Nah, kemudian juga ditambahkan dengan adanya pojok karya, Bapak Ibu. Jadi selain dari buku-buku yang akan dibaca, juga dilengkapi dengan ada pojok karya. Anak bisa memajang karya-karya atau hasil-hasil yang dihasilkan terkait dengan aktivitas yang bisa dilakukan di Taman Baca Ramah Anak. Ini contohnya Bapak Ibu yang kita coba kembangkan di SD, Let's Go pagi SD ya. Jadi ini dilengkapi dengan adanya perangkat-perangkat yang bisa dimanfaatkan oleh anak untuk bermain. Dan ini dalam rangka bagaimana menimbulkan daya tarik bagi siswa untuk mengunjungi taman bacaan atau pojok membaca. Karena sebetulnya Bapak Ibu, pengalaman saya ke beberapa sekolah atau beberapa daerah ya, ada taman bacaan atau ada pojok membacanya, tapi buku-buku yang disediakan itu sangat terbatas dan juga tidak menarik bagi anak gitu ya. Ada buku-bukunya di rak gitu ya. Kemudian buku-bukunya itu udah berdebu gitu. Kemudian buku-bukunya itu tidak menarik untuk bagaimana anak termotivasi membaca gitu. Tapi ada juga sekolah-sekolah yang sudah menyajikan pojok membaca yang sangat menarik dan juga ramah anak, kita bisa katakan. Ya, memformulasikan atau merancang kegiatan-kegiatan yang bisa memaksimalkan pemanfaatan taman bacaan ramah itu lebih maksimal. Ini Bapak Ibu, ini juga kita coba kembangkan di sebuah sekolah di daerah Sumatera Barat ya. Jadi ini memang sangat sederhana Bapak Ibu. Yang penting di situ bagaimana supaya ada daya tarik bagi siswa ya. Jadi ada pajangan buku, kemudian juga ada permainan-permainan yang bisa digunakan oleh murid, dan ini juga melalui permainan ini juga bisa mengembangkan nilai-nilai karakter sebetulnya. Ini Bapak Ibu ya, bagaimana penayangan buku-buku yang bisa menimbulkan daya tarik bagi siswa. Ya, buku-buku yang sesuai dengan perkembangan anak itu perlu jadi perhatian kita. Nah, ini Bapak Ibu, taman baca ramah anak juga bisa dirancang di luar ya. Bisa di luar kelas. Kalau misalnya pojok baca kita terbatas ya bisa dirancang di luar kelas gitu. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya, contoh pojok karya. Jadi setelah anak membaca nanti bisa diikuti dengan anak menuliskan jurnal atau menuliskan cerita yang sudah dia baca, menceritakan kembali. Nah, nanti anak bisa memajang karya-karyanya di pojok karya yang sudah disiapkan oleh guru. Dan nanti di sini ada kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh anak di sini, dan juga nanti disertai dengan tata tertib yang perlu dipatuhi oleh anak ketika memasuki pojok membaca atau taman bacaan ramah anak. Nah, Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan bagaimana cara menayangkan atau memajang buku di pojok membaca supaya menimbulkan daya tarik atau ramah bagi anak. Nah, menurut Yayasan Litara ada 4 cara menyimpan buku yang menarik bagi siswa atau supaya menimbulkan daya tarik bagi siswa. Yang pertama, letakkan buku-buku bergambar yang memiliki warna dan gambar yang menarik dengan sampul muka menghadap ke depan agar anak tertarik untuk membaca buku. Terutama di kelas awal Bapak Ibu ya, kelas 1. Ya mungkin awalnya dia belum bisa baca ya, tapi dengan gambar menarik dia tertarik untuk pegang buku, buka-buka gitu ya. Nah, itu awal-awal anak senang dengan buku gitu. Kemudian simpan buku di tempat yang mudah dijangkau anak agar mereka bisa mengambilnya sendiri. Nah, pengalaman saya juga ke sebuah sekolah ya, ini tadi sudah saya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemajang buku itu juga jadi perhatian guru ya. Jadi kemudian saya lanjutkan, simpan di tempat yang mudah dijangkau. Kemudian ajari anak membuka halaman buku dengan hati-hati. Itu juga anak diajari untuk menghargai buku dan bagaimana cara membalik buku gitu ya. Kemudian ajari mereka untuk ikut merawat buku yang ada di TPRA gitu. Ini apa yang perlu kita lakukan supaya TPRA itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kita atau sekolah perlu menyusun jadwal kunjungan wajib ke TPRA. Nah, Bapak Ibu itu selama ini sudah menerapkan program literasi sekolah ya Bapak Ibu ya, yang dicanangkan atau yang menjadi kebijakan dari Kemendikbud, gerakan literasi sekolah ya, atau GLS. Nah, jadi kita bisa maksimalkan tidak hanya membaca 15 menit sebelum awal pembelajaran, kita juga bisa melengkapi dengan kita kalau sudah disediakan taman bacaan ramah anak sesuai dengan kondisi kita atau kemampuan sekolah ya. Nah, kita perlu menyusun jadwal kunjungan wajib ke TPRA
Kemudian karya siswa dirotasi secara bergilir untuk dipajang di TPRA dan tempat-tempat lainnya. Jadi supaya anak bersemangat, ya setiap karya yang dihasilkan itu bisa di-display, bisa dipajang di pojok atau di taman baca ramah anak. Kemudian sekolah memberikan penghargaan kepada siswa yang paling banyak mengunjungi TPRA. Nah, itu juga dalam rangka untuk memantapkan, memotivasi anak supaya bagaimana supaya dia memiliki minat membaca atau berkunjung ke TPRA, kita berikan penghargaan-penghargaan. Di sebuah sekolah di Surabaya, itu mereka setiap akhir semester itu memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang paling banyak mengumpulkan sinopsis hasil cerita atau hasil bacaan mereka. Kemudian yang paling banyak itu nanti diberikan penghargaan, fotonya dipajang ya di dinding sekolah gitu. Nah, itu sangat bagus untuk memotivasi anak supaya senang membaca, supaya dia berkunjung ke TPRA. Kemudian sekolah menyediakan buku-buku yang dapat merefleksi kegayaan budaya Indonesia agar peserta didik dapat memahami atau memiliki wawasan multikultural seluas mungkin. Jadi artinya sekolah perlu menyediakan buku-buku yang bervariasi, yang menarik bagi siswa. Kemudian memfasilitasi kegiatan perlombaan yang berkaitan dengan program literasi dan pemanfaatan TPRA. Jadi mungkin ada program-program misalnya lomba membuat puisi atau lomba bercerita atau lomba membuat jurnal, itu dalam rangka memotivasi dan memanfaatkan TPRA ya Bapak Ibu ya. Sekali namanya Taman Bacaan Ramah Anak. Ini Bapak Ibu aktivitas anak dan guru yang harus ada dalam konsep TPRA. Yang pertama adalah kegiatan mendongeng, kemudian ada menuliskan kembali buku yang dibaca, bisa mendiskusikan sebuah buku, ada mungkin panggung cerita atau boneka, dan bermain peran, membaca dan menulis puisi. Saya rasa ini bukan masalah baru ya Bapak Ibu ya, cuma bagaimana kita kemas lebih menarik lagi dan bisa tidak hanya ketika tatap muka di sekolah di kelas, tapi juga bisa kita kembangkan menjadi program sekolah. Ini beberapa Bapak Ibu beberapa kegiatan yang bisa kita kembangkan ya untuk memanfaatkan TPRA, misalnya bisa mendiskusikan sebuah buku. Kegiatannya tidak hanya di dalam kelas, tapi juga bisa dua kelas. Ini ternyata sangat menarik bagi siswa. Siswanya sangat antusias ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga bermain peran. Ini memang hanya berupa ini Bapak Ibu artifisial, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa merancang anak untuk bisa bermain peran. Misalnya setelah dia membaca sebuah cerita, nanti mereka memperagakan ya bagaimana peran-peran yang mereka mainkan sesuai dengan apa yang ada di dalam cerita gitu. Ya, Bapak Ibu sebelum sini, ini contoh yang lain Bapak Ibu ya. Jadi ada kegiatan menulis jurnal sesuai dengan berdasarkan apa yang dibaca. Kemudian juga ini bermain peran di luar kelas ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga anak bisa bercerita, saling bercerita dari buku yang dia baca. Ternyata Bapak Ibu ini mereka sangat antusias ya yang tidak hanya di guru yang mendominasi, tapi juga bisa kita alihkan dan siswa yang lebih aktif gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu berdasarkan beberapa gambaran dan TPRA yang sudah saya jelaskan, nah ternyata selain dari melatih kemampuan membaca dan menulis siswa, ada beberapa nilai karakter atau nilai Pancasila sekarang namanya yang bisa kita tanamkan kepada siswa melalui TPRA. Tadi kegiatannya adalah untuk pemanfaatan TPRA ini, salah satunya adalah yang pertama, kita membiasakan anak untuk memelihara TPRA. Taman baca yang ramah anak itu kita libatkan anak untuk memeliharanya. Atau mungkin ada piket yang ditugaskan untuk memelihara. Nah, nilai apa yang bisa kita tanamkan dari memelihara TPRA? Itu bisa nilai tanggung jawab, ya, nilai disiplin, peduli, cermat. Gitu. Nah itu kalau betul kita rencanakan dan sistematikanya harus jelas gitu ya, dan betul itu secara kontinu dan rutin gitu. Dan kemudian juga harus ada penilaian atau penguatan dan juga feedback dari guru. Kemudian melalui kegiatan membaca buku di TPRA bisa juga melatih anak untuk apa? Karakternya apa? Anak menjadi lebih mandiri. Ya anak anak itu diberikan kebebasan untuk memilih buku mana yang dia senangi. Itu dengan catatan buku yang disediakan adalah buku-buku yang menarik, yang sesuai dengan perkembangan anak, begitu ya. Kemudian apalagi yang bisa kita latihkan melalui membaca buku adalah berpikir kritis. Kalau kita minta anak misalnya menciptakan kembali apa yang sudah dibaca, nah secara langsung kita juga melatih bagaimana dia berpikir untuk bisa mencermati
bisa menganalisis, bisa mensintesiskan, kemudian bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dibaca. Ini juga sangat sesuai dengan karakter atau nilai-nilai yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah 4C ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah paham semua ya. 4C ya, critical thinking, kolaboratif, kreativitas, kemudian juga komunikasi gitu ya. Nah, melalui TBRA ini juga lebih akan memperkuat kemampuan itu. Kemudian melalui kegiatan menulis jurnal atau menulis cerita berdasarkan apa yang dibaca, itu juga melatih kreativitas tanpa harus di buku yang memasung ya. Kamu menulis buku ini, baca buku ini, kemudian tulis ini gitu ya. Nah, di sini kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi atau menceritakan atau bisa meng-create atau ya membuat jurnal atau laporan hasil bacaan itu sesuai dengan kemampuan mereka dan bahasa mereka. Atau membuat cerita yang lain, yang tema yang sama, tapi berbeda alur ceritanya mungkin, atau tokoh-tokohnya mungkin berbeda, gitu ya. Itu secara langsung bisa melatih kemandirian dan juga kreativitas siswa. Dan juga cermat. Ya, cermat dalam hal penggunaan bahasa, diksinya, kemudian juga penggunaan kalimat, gitu ya. Kemudian juga hati-hati dalam penggunaan ketika mengkomunikasikan, gitu ya. Kemudian berikutnya kegiatan mendongeng, karakter apa yang bisa kita tanamkan, bisa melatih percaya diri. Kan kita banyak mengeluhkan ya, kok anak-anak kita itu nggak berani maju, nggak berani bercerita, ya. Kalau disuruh berbicara itu hanya orang itu lagi, gitu ya. Anak itu lagi yang berbicara, gitu. Nah, tapi dengan harapan melalui kegiatan mendongeng, walaupun awal-awalnya tidak semua anak aktif, tapi dengan pembiasaan secara kontinu, dengan kemasan yang kondusif, tidak membuat anak tertekan, harapannya ya dengan taman bacaan ramah yang ramah anak gitu ya, ya bisa melatih anak untuk bisa memiliki percaya diri yang bagus, bisa berkomunikasi dan juga bisa memiliki keberanian. Gitu. Kemudian bermain peran itu juga bisa melatih anak untuk bisa bekerja sama dengan temannya, ya, kemudian juga bertanggung jawab dan juga kreatif, dan menurut saya juga banyak lagi yang bisa kita kembangkan, termasuk juga percaya diri. Ketika anak bermain peran, apa yang bisa dia tunjukkan begitu. Kemudian misalnya dia bisa memperagakan dia sebagai seorang dokter kah, atau sebagai seorang guru kah, dan lain sebagainya. Kemudian menulis sinopsis buku. Nah, menulis sinopsis buku itu kita juga bisa melatih anak untuk berpikir hot, Bapak Ibu ya, berkemampuan berpikir tingkat tinggi, dia bisa menganalisis, bisa mensintesis, bisa mengkomunikasikan apa yang sudah dibaca, kemudian juga melatih kecermatan dan juga kreativitas. Bapak Ibu, ini adalah beberapa kegiatan yang bisa kita tawarkan melalui TBRA, dan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengemas sebuah taman bacaan yang betul-betul ramah anak, yang bisa menimbulkan daya tarik bagi siswa untuk berkunjung ke TBRA yang kita siapkan. Ya, mungkin Bapak Ibu itu hanya semacam stimulasi ya Bapak Ibu ya, dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama, dan mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bisa kita implementasikan semampu kita. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu dan Bu Tias. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan sedikit yang diberikan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Dan mungkin untuk tanya jawab nanti bisa kita lakukan di akhir. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Warahmatullahi wabarakatuh.